Nah, serius nih masih nggak kelihatan? Bentar, Kak. Ini saya kelihatan loh, sumpah. Coba digeser-geser deh. Kamu mungkin ke arah, kan kalau di Zoom HP itu kan ada bagian ada bagian yang share screen-nya, ada bagian orang yang on cam. Nah, geser ke arah kiri coba. Swipe ke kiri. Swipe ke kanan gitu. Sorry, swipe ke kanan supaya geser ke kiri. Jangan swipe kalau swipe ke kanan kan, iya swipe ke kiri. Swipe ke kanan. Swipe ke kanan sampai mentok. Sampai sebelum mode mengemudi aman. Aman. Sering pakai Zoom di HP kan? Iya sih. Swipe, Gitu, di swipe. Coba saya sambungin wifi dulu. Iya. Coba di swipe aja ke arah kiri atau kanan sampai ketemu ini share screen-an. Nah, udah nih, Kak. Udah. Iya, udah ya. nyambung. Oke. Din. Jadi fungsi itu, Kenangin. intinya fungsi ini gampangnya ya notasi fungsi. Notasinya itu bisa dibilang fungsi itu sebuah pemetaan ya. Pemetaan atau fungsi adalah relasi sebenarnya ya. Relasi. Notasinya tuh misalkan memetakan biasanya dari domain ke kodomain ya. Iya, domain ke domain. Ke kodomain. Jadi pokoknya kita masukin input di X, itu nanti hasilnya suatu output. Ya. Enggak lah, itu udah enggak ada. Jadi mungkin yang ngebedain fungsi sama yang lain apa? Jadi ada yang membedakan fungsi dan bukan fungsi ya. Oh iya. Perbedaan fungsi dan bukan fungsi. Perbedaannya kalau contohnya, jadi fungsi itu termasuk relasi ya tadi ya, ingat tadi semua fungsi adalah relasi. Semua fungsi adalah relasi. Tapi nggak semua relasi itu fungsi. Ya. Tapi tidak semua relasi itu fungsi. Maksudnya gimana? Kalau fungsi itu dia tuh nilai di kodomainnya. Jadi ada dua, namanya relasi pasti dia menghubungkan dua buah himpunan ya. Jadi kita punya, misalkan misalkan ini bilangan domain 1, 2, 4, 6. Sini misalnya
2, 3, 5. 4. Misalkan, ya ini random aja ya. Hmm. Nah, misalkan di sini kaitannya, misalkan ini domainnya, ini kodomainnya. Misalkan ini hubungannya lebih besar dari ya. Lebih besar dari. Atau mungkin X lebih besar dari Y, misalkan hubungannya. X besar lebih besar dari Y. Nah, berarti kita cari nilai Y sedemikian sehingga dia lebih kecil. Misalkan ini 2 jelas lebih kecil dari 4. Gambar bilangannya jangan di kanan ya. 2, 3, 5. Jadi relasinya X lebih kecil dari Y. Nah, sini berarti kita cari Y sedemikian sehingga dia lebih besar daripada yang di X. Misalkan 2 ini akan selalu lebih besar dari 1 misalnya. Jadi panahnya gitu. Terus ini 3 lebih besar dari 1 dan lebih besar dari 2. Terus 5 lebih besar dari 1, 2, dan 4. Gitu. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Ini bukan fungsi nih. Hubungan X lebih besar Y ini bukan fungsi. Lebih kecil. Kenapa dia bukan fungsi? Jadi syarat fungsi itu setiap anggota domain itu harus punya tepat satu pasangan. Setiap nilai di X ya. Setiap nilai di domain itu harus punya satu pasangan di Y. Nah, contoh fungsi misalkan pokoknya ini setiap anggota di domain ya. Ini kenapa bukan fungsi? Ini karena dia punya yang di domain ini dia punya 2 pasang nilai di kodomain. Misalkan ini sama ini ada 3 malah. Jadi bingung gitu. Ini F1 tuh nilainya 2, 3 atau 5 gitu. F1 ini nilainya 2, 3 atau 5, nggak konsisten. Nah, kalau fungsi itu jadi kalau kita ambil satu titik pasti dia punya nilai di sini, bebas, misalkan di sini. Udah, ini nggak boleh. Ini dilarang nih. Kalau ada kayak gini bukan fungsi. Satu ini boleh ke titik lain. Boleh juga ke titik yang sama gitu. Nah, ini yang disebut fungsi. Ini disebut fungsi. Walaupun ada yang jomblo nih ya. Gitu. Jadi yang penting kita lihat semua domainnya itu punya nilai. Punya nilai satu, nilainya harus konsisten. Nilainya satu doang di kodomain. Nah, hasil inilah ya, bilangan ini yang disebut range. Ini disebut range. Ini range. Hasil tuh range ya. Ya, hasil. Jadi nilai-nilai fungsi yang mungkin disebut range. Gitu ya. Jadi ini kan kodomain. Kodomain itu lebih luas lah ya. Kalau range itu hasilnya. Makanya di sini kan ada yang nggak dapat pasangan kan. Gitu. Iya. Sedangkan di sini, nah ini baru domain. Ini disebutnya domain. Kodomain. Jadi kodomain itu sebenarnya kayak apa ya, calon aja sih. Kita mau memetakannya kemana gitu. Cuman kan masalah hasilnya kita nggak tahu. Nah hasilnya itu yang disebut range. Jadi kodomain itu sebenarnya nggak penting sih. Kodomain nggak penting. Yang kita pedulikan itu range. Hasilnya apa? Nilai fungsi ini hasilnya berapa aja? Gitu. Oke.
Jadi pokoknya kalau yang bukan fungsi itu dia nilai inputnya, satu nilai input punya lebih dari satu output. Jadi dia nggak setia gitu, punya selingkuhan. Kalau ini setiap anggota domainnya itu setianya pada satu pasangan, walaupun pasangannya sama. Oke, ya gitu aja sih. Nah, di sini kan tantangan kita menentukan domain dan kodomain ya. Iya. Domain dan range. Ya, domain dan range. Domain dan range dari suatu fungsi. Tantangan kita ya. Nah, di sini kita mau menentukan domain dan range fungsi. Domain dan range fungsi. Nggak ada yang soal nggak ada yang nanya kodomain dari fungsi. Kalau kodomain fungsi ya cari aja himpunan yang lebih luas dari range. Kan ujung-ujungnya cari range juga kan nih. Itu aja sih. Jadi domain nggak terlalu penting ya. Domain nggak terlalu penting. Sorry. Oh ya, menggambar grafik kali ya. Gambar. Ya biasanya daerah hasil sama domain itu mungkin bahasa lainnya ya, bahasa lain dari domain. Ini bahasa lain dari domain, ini daerah hasil ya. Daerah asal. Ini bahasa lainnya daerah asal. Kalau range daerah hasil, bahasa lainnya. Jadi mungkin kalau dari sisi grafik, bedanya fungsi dan tidak fungsi dan bukan fungsi. Misalkan ada fungsinya, gampangnya gini sih. Nah, yang sebelah ini fungsi. Ini fungsi nih. Sorry. Angkanya gitu. Nah, ini fungsi. Ini fungsi nih. Sedangkan ini, yang ini bukan fungsi. Kenapa begitu? Jadi ingat lagi prinsipnya ya. Setiap nilai X itu cuma punya satu titik. Jadi nih untuk X segini, untuk X yang segini, nilainya segini gitu. Jadi untuk X yang segini, nilainya segini gitu. Ya ini kan misalkan ini kan fungsi kuadratik gitu ya. Nah ini kan kalau misalkan X-nya 1, nilai Y-nya 1 gitu. Jadi untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 4 misalnya gitu. Ya, tapi kalau ini disebut fungsi. Tapi kalau ini bukan fungsi, kenapa? Karena ini kalau kita ambil nilai X, suatu nilai X, nah nilainya ada 2 tuh. Di sini sama di sini. Nah, maka dia nggak disebut fungsi. Jadi ya kalau kita mau menentukan dia fungsi atau enggak, kita gambar aja garis yang vertikal. Kalau perpotongannya lebih dari 1, itu bukan fungsi. Iya, Nah, gitu aja. Cara ngebedain dari grafik. Operasi aljabar. Operasi aljabar tuh Kak. Itu rumusnya banyak banget Kak. Ya, jangan banyak ya. Kalau makin banyak hafal, makin banyak lupa. Harus tahu penurunan sebenarnya sih. Oke. Mungkin kita contoh domain dan range ya. Domain dan range itu pokoknya domain itu adalah, jadi apa itu domain dan range? Pertama kalau domain ya jadi kita misalkan ada fungsi yang memetakan F memetakan
input ke output. Di sini cara memetakannya, X dipetakan ke Y kecil sama dengan Fx misalnya. Nah, jadi domain itu adalah himpunan semua X kecil elemen X besar misalnya. Domain itu adalah himpunan semua X elemen X besar di mana Fx-nya terdefinisi. Maksudnya terdefinisi itu dia hasilnya bilangan real juga, terdefinisi. Hasilnya bilangan real juga. Sedangkan kalau range itu elemen pokoknya ya kalau domain itu fokus pada inputnya. Kalau range itu ya hasilnya nilai fx yang mungkin gitu. Nilai fx yang mungkin gitu. Jadi dasarnya kalau domain dari fungsi itu jadi ada dua jenis ya. Mungkin dua teknik dasar menentukan domain ya, domain dulu ya. Jadi kalau untuk domain kalau kita punya fungsi rasional gitu, fungsi pecahan, misalkan px per qx. Nah, di sini kan fx terdefinisi jika qx-nya nggak boleh 0 kan di sini. Kalau bentuknya pecahan ya kan? Iya. Sedangkan kalau bentuknya akar, misalkan fx sama dengan akar gx, berarti fx terdefinisi jika, nah kalau bentuknya akar kan nggak boleh negatif yang di dalam akarnya. X lebih besar sama dengan 0. Udah dasarnya gitu aja. Jadi kita mengumpulkan semua nilai X supaya fungsinya itu nilainya suatu bilangan real gitu. Karena kan misalkan kalau bentuknya pecahan, kalau qx-nya 0 kan nggak bisa gitu ya, nggak boleh. Terus kalau bentuknya akar, kalau dalamnya negatif juga kan nggak boleh. Jadi gitu aja sih kunci-kuncinya kalau menentukan domain. Coba contoh. Nah, contohnya misalkan kita punya fx 1 per x min 2. Bisa contoh ya. Contoh, ntar ini kenapa nggak bisa di ini ya? Ntar. Bisa sama. Contohnya ini kecil banget sih. Contoh, kita menentukan domain dari fx sama dengan 1 per x min 2. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini akan ditentukan domain ya. Jadi fungsi terdefinisi. Jadi kita harus tahu dulu fungsinya terdefinisi pada saat kapan. Fungsi f terdefinisi saat kapan? Saat penyebutnya nggak boleh 0. X min 2 nggak boleh 0. Sehingga X nggak boleh sama dengan 2. Ya. Kesimpulannya, jadi domain atau daerah asal, domain dari F adalah, nah kalau ini notasi untuk domain ini,
D besar, nggak tahu ya, ini ada, kalau di SMA pakai notasi nggak ya? Domain dari F itu sama dengan himpunan semua bilangan X, ya, himpunan semua bilangan X, di mana X-nya nggak boleh 2, gitu. Jadi kalau domain itu wujudnya inputnya ya, X-nya. Nah, sedangkan untuk range-nya, kalau range-nya, range nanti aja tuh. Mungkin domain kasus kedua, kalau kita punya domainnya GX sama dengan akar 2X misalnya. Akar 2X. Nah, ini juga sama fungsi G. Ini kecil banget itu ininya. Fungsi G terdefinisi saat jadi kita tuh masih fokusnya bilangan real ya. 2X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0. Notasinya adalah di sini jadi domain dari G adalah sama. Jadi tulis D itu menyatakan domain. Domain dari fungsi G adalah himpunan semua input di mana inputnya lebih besar sama dengan 0. Udah, jadi domain kayak gitu aja sih pengerjaannya. Paling cuma 2 bentuk ini sih. Kalau domain itu rata-rata bentuknya kayak gitu. Atau enggak kombinasi dari keduanya. Ya. Contohnya, misalkan kita punya HX sama dengan 1 per akar misalnya. Akar X kuadrat min 2X plus 3 misalnya. Nah, ini kan agak ribet dia. Di sini berarti pertama dia penyebutnya nggak boleh 0 ya. Ya, pertama ini X kuadrat min 2X plus 3 nggak boleh 0. Tapi X kuadrat min 2X plus 3 juga, ya jadi ada 2 kasus ya. Di sini nggak boleh 0 kan, X kuadrat. X kuadrat min 2X plus 3 nggak boleh 0. Kemudian dia juga nggak boleh X kuadrat min 2X plus 3. Kan itu bentuknya akar. Ya. Iya. Berarti dia harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kan kalau ini berdua digabungin jadi X kuadrat min 2X plus 3 lebih besar dari 0. Karena kan nggak boleh, kalau 0 kan nggak bisa kan ya? 1 per 0 nggak bisa. Ya, jadi gitu aja sih cara pengerjaannya. Jadi kita tinggal hitung. Ini menjadi X. Nggak bisa difaktorin ya? Saya salah nulis. 1. 2 sama 1. Nggak bisa. Saya salah nulis. Soal. Saya salah nulis. Ya, ini ngasal sih. Harusnya min 3 aja ya. Iya. 2X min 3. Nah, bentar. Min 3. Nah, ini kan difaktorin jadi X min 3, X plus 1 ya. Oke. Berarti ini karena lebih besar, kalau bingung buat garis bilangan aja, pembuat nolnya adalah min 1 dan 3. Kalau kita masukin 0 di sini, minus 3 kali 1 minus, berarti nilainya minus. Ini plus, ini plus. Maunya dia positif. Oh, ini berarti.
Nah, Gimana, Kak? berarti sini X lebih kecil apa lebih kecil sama dengan lebih kecil min Lebih 1 kecil. digabung digabung dengan lebih besar 3. Ya udah, kesimpulannya domain dari fungsi H adalah himpunan semua nilai X di mana X lebih kecil min 1 atau X lebih besar 3. Ya, gitu aja. Oke, sip. Hmm, Nah, habis itu kita nah ya. Terus kita juga bisa menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik sebenarnya ya. Ini dari grafik sebenarnya kelihatan. Contoh nomor 1, ini daerah asalnya itu kita lihat nilai X-nya. Kita lihat nilai X-nya. Mungkin kita contoh gambar ini aja ya. Gambar ini hmm. kita juga bisa menentukan domain dari gambar gitu ya. Jadi kalau ini kan lihat aja nih. Nilai X-nya ini kan nilai X-nya berapa aja nih supaya fungsinya ada gitu. Ini kan sebenarnya kelihatan ya. Domain dari fungsi ini semua bilangan real. Karena kan ini untuk semua bilangan X ya. Ini kan tanda Ya. panah kan berarti kan dia terus-menerus ya. Iya. Terus-menerus nih. Itu nilainya ada. Makanya di sini domain, misalkan nama fungsinya F misalnya. Domain dari fungsi F ini adalah semua bilangan real. Gitu. Sedangkan daerah hasilnya itu nilai Y yang mungkin berapa aja. Ini kan Y-nya yang mungkin adalah 0 gak masuk ya. 0 kayak dia 0 itu cuma didekati. Sedangkan range dari F adalah himpunan semua bilangan. Nah, kalau range itu himpunan semua fx gitu. Di mana dia itu berada di antara 0, 0-nya gak masuk. Di antara 0 dan 5. Gitu. Ya, 5-nya masuk karena itu ada nilai fungsinya tuh. Gitu. Jadi bedanya di situ aja. Kalau range kita lihatnya daerah hasilnya nih kan dari sini ya, dari sini nilainya ada. Oh, nyampe sini. Dia gak pernah menyentuh 0. Sedangkan kalau daerah asal domain ini semuanya ada nih. Semua nilainya terdefinisi. Contoh lain kalau dari grafik. Kalau dari grafik contohnya yang ini misalnya. Yang B. Yang F aja tuh banyak banget. Ya kalau yang gambar yang ini. Nah ini juga terlihat kan. Kalau daerah range. Kalau daerah asalnya ini, daerah asalnya mana? Jadi semua nilai X kan yang terdefinisi. Nah ini kan dia nyampe ada panahnya kan ini. Berarti dia nyampe ujung. Berarti domainnya semua bilangan real. Ya. Sedangkan daerah hasilnya itu dia mulainya dari min 2. Dari min 2 ke atas, ya enggak? Dari min 2 ke atas. Sehingga di sini domain misalkan ini fungsi G misalkan. Domain dari G adalah mungkin notasi bilangan real bisa ditulis kayak gini juga bisa. Himpunan semua bilangan X di mana dia dari min tahingga sampai tahingga ya. Jadi semua bilangan gitu. Sedangkan daerah hasilnya itu adalah himpunan semua nilai fx. Ya jadi kalau
domain itu X, kalau input. Kalau range itu output, fx-nya. Fx di mana di sini fx-nya lebih besar sama dengan 2. Begitu. Jadi bisa menentukan domain dan range dari fungsi. Atau mungkin satu lagi deh, yang F tadi ya, request. Yang F. Nah, kalau yang F gimana coba? Yang F. Nah, kalau yang F, ya kalau range gimana? Menentukan domain. Jadi mungkin kita tinjau dari minta hingga ya. Ini dari minta hingga, aman, 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 nilai fungsinya ada. Nah, pas di sini dia, ini asimtot nih ya namanya ya. Jadi dia bolong di sini nih. Nggak masuk. Terus mulai lagi. Mulai lagi. Oh, di sini nggak masuk. Nggak masuk. Ya, mulai terus habis itu nyampe hingga. Terakhir. Nah, berarti ini domain, misalkan ini fungsi H ya. Domain dari fungsi H adalah himpunan semua nilai X kecuali, berarti di sini X-nya nggak boleh sama dengan min 3 dan X-nya nggak boleh sama dengan 3. Jadi selain min 3 dan 3, selain di min 3 dan 3 itu nilai fungsinya ada. Nilai fungsinya terdefinisi gitu. Kalau di sini kan nilai fungsinya nggak jelas kan ya? Iya. Dia di sini ada, ini di sini ke tahingga, di sini ke min tahingga, nggak jelas gitu. Kemudian untuk range, kalau untuk range berarti kita fokus ke nilai y-nya kan. Nah di sini kan ini nilai y-nya nolnya nggak masuk ya, nolnya nggak masuk. Terus di sini naik ke atas. Terus ini ke skip nih, ini ke skip, bolong di sini. Nah lanjutnya mulai dari nih, mulai dari sini. Nah ini berapa nilainya nggak tahu deh. Nggak dikasih tahu ya nilainya berapa ya. Iya, nggak ada. Nah, anggap aja ini mungkin nilainya 1 kali ya. Anggap aja 1 ya. Anggap aja 1 ya di sini. Iya. Biar bisa ditulis gitu. Nah, kalau range itu berarti himpunan semua nilai fungsi di mana, nah, berarti kita bisa tulis mungkin yang fx kurang dari sama dengan 1 karena satunya masuk, atau digabung dengan fx lebih besar dari 0 karena 0-nya nggak masuk. Begitu. Oke, kalau nggak jelas nanti interupsi di tengah aja ya. Oke, jelas ya? Ya. Jadi domain range. Nah, oke. Itu tadi kita menentukannya dari grafik ya. Grafik. Nah, mungkin coba yang ini ya. Kita coba kalau misalkan soalnya dalam bentuk nggak dikasih grafik itu dalam bentuk persamaan gimana? Nah, ini ada banyak nih ya. Kita coba kalau yang A jelas banget ya. Domain dan range-nya semua bilangan real. Kalau yang bagian A ini jelas, yang A jelas ya, semua bilangan real. Bagian, nah, 8. Kalau ini yang A jelas banget ya. Diberikan fx sama dengan 2x plus 3. 3. Domainnya, domain dari f. Kalau kamu masukin semua nilai x, ini nilainya ada kan? Ada. Iya, jadi df-nya semua bilangan real. Ya kan? Mau masukin x berapapun, 1.000.000, 1 miliar, ini 2 miliar tambah 3, kan masih ada nilainya ya. Gitu. Maksudnya ini tuh nggak ada bentuk akar sama pecahan ini, ya, nggak ada bentuk akar dan pecahan. Menentukan domain emang lebih gampang sih. Kalau kita lihat bentuk akar dan pecahan ini bukan fungsi akar, ya gampang karena dia bukan fungsi akar dan pecahan gitu aja sih.
Bukan akar atau pecahan. Jadi domainnya gampang tentuan. Sedangkan untuk range-nya juga X-nya semua ini bilangan real ya kelihatannya. Range-nya semua bilangan real. Jadi kalau bentuknya polinomial, domainnya pasti bilangan real ya. Nah, kalau yang B juga sama. Kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Kalau kita masukin semua nilai x, bisa kan? Bisa bisa. kan? Bisa. Berarti domainnya adalah semua bilangan real. Real. Nah, tapi di sini kamu harus hati-hati dengan daerah hasilnya. Ya, kamu harus hati-hati dengan hasilnya. Nah, jadi untuk ini berarti kamu harus cari ini tuh nilai fungsinya tuh intervalnya berapa aja ya. Jadi pertama kita tinjau ya. Jadi ini udah beres ya kalau menentukan domain. Jadi kalau untuk menentukan daerah hasil ya berarti kita tinjaunya untuk semua bilangan x bilangan real ya. Maka ini berlaku x kuadrat min 2x min 8. Ini saya manipulasi ya. Ini kalau saya buat x min 1 kuadrat, kita buat x min 1 kuadrat. Kenapa kita buat x min 1 kuadrat? Karena di sini nanti dia, ini kalau x min 1 kuadrat bentuk ekspansinya gimana? Kalau dijabarin gimana? X kuadrat min Kuadrat 2x plus 1 kan? 2x Plus 1. Oke? X kuadrat min 2 kali 1x min 2x tambah 1. Terus Ya. ini supaya jadi min 8 harus diapain? Ini kan tambahin 1 mau jadi min 8, berarti dikurangi 9. kurangi 9. Nah, kan kita tahu x min 1 kuadrat itu lebih besar dari 0 kan ya? X bilangan ya karena maksudnya bilangan kuadrat itu pasti bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat kan nggak pernah negatif ya. Iya. Ya kan? Kalau x kuadrat x min 1 kuadrat lebih besar sama dengan 0, berarti x min 1 kuadrat min 9 lebih besar dari 0. min 9. Kan dikurangi 9 kiri dan kanan. Ya enggak? Ya enggak? Iya. Nah, ini apa nih tadi x min 1 kuadrat min 9? Ini kan tadi fx ya? Ini kan fx ya enggak? Iya, fx. Fx lebih besar sama dengan min 9. Nah, jadi oke. Jadi ini adalah range-nya. Nih, ini range-nya nih. Kelihatannya susah ya menentukan. Ya, ini range-nya nih. Ini yang disebut range. Range itu kayak nilai fungsinya itu berapa aja ya kurang nilainya. Ya. Sehingga di sini range dari f adalah himpunan semua fungsi x di mana ya sebenarnya nggak apa sih. Di mana fx lebih besar sama dengan 9. Begitu. Jadi kalau bentuk kuadratik kamu fokusnya ini nih, kamu fokusnya di sini nih. Di dua yang pertama ini nih. Bentuk kuadratnya apa? Bentuk kuadratnya ini pasti x min ini dibagi 2 kuadrat. Ya, jadi kalau kita misalkan punya bentuk fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c misalnya. Nanti kamu manipulasinya dibuat ini x ditambah b per 2 kuadrat. Nah, ini kan sama kan? Makanya di sini aku x min 1 kuadrat. Soalnya kan ini nanti bentuknya jadi ini emang teknik aja sih. Nanti kan ini bentuknya x kuadrat tambah bx tambah
Ada X kuadrat ininya kan, ada bentuk ininya kan. Nanti yang belakangnya tinggal menyesuaikan. Begitu. Jadi emang menentukan range emang lebih susah daripada domain. Kalau domain gampang banget asli. Domain itu cuma 2 kasus. Pertama tadi aja yang bentuk pecahan, penyebutnya nggak boleh 0, sama bentuk akar. Akarnya nggak boleh negatif. Tapi kalau untuk menentukan range emang ada beberapa teknik. Nah, kalau bentuknya kuadratik kayak gini lah. Kenapa kita harus cari bentuk pangkat 2-nya? Karena kan biar tahu ini loh, kalau pangkat 2 kan pasti dia lebih besar sama dengan 0. Gitu aja sih. Karena ini nih, karena ini sebenarnya. Kenapa kita ubah bentuk itu? Karena biar kita tahu nilai minimumnya gitu. Ini kan nilai minimum sebenarnya. Nilai minimum dari fungsi X adalah min 9. Begitu. Kita coba soal lain nih, soal lain. Menarik nih, menarik. Yang A gampang banget. Yang B menentukan domainnya sangat gampang, cuman range-nya susah. Kalau yang C gimana? Oh, ini C. Ini malah C, yang C domain. Oke. Mungkin kamu bingung ya, ini kenapa ada 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6. Iya. Jadi sebenarnya yang kita bahas sebelumnya itu adalah domain alami. Jadi kalau nggak dikasih tahu di soal, ya, kalau di soal nggak dikasih tahu, berarti kita suruh cari domain alami. Jadi domain alami itu semua X kita cari. Domain alami ya. Domain alami semua X kita cari. Sedangkan yang C, ini domainnya ini. Ini domainnya. Domainnya diberikan gitu. Jadi ada domain alami, ada domain buatan. Domain yang diberikan. Nah, ini adalah domain buatan. Domain yang diberikan. Jadi kalau di soal gak dikasih tahu, berarti kita harus cari semua nilai X. Ya mungkin. Tapi kalau untuk kasus yang C, ya udah ini domainnya. Sangat jelas banget. Itu. Bentar. Ya. Terus yang C itu nyari apa? Cari daerah asal. Daerah asalnya udah ada, berarti daerah hasil. Daerah asalnya gampang ya kalau yang untuk fungsi ini. Ini jadi sebenarnya ini tuh udah domain ini tuh domainnya sebenarnya. Domain buatan ini ya. Domain apa ya? Ya domain buatan, ada domain alami. Ya berarti ini DF sama dengan himpunan semua nilai X di mana 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6. Nah, dari semua domain ini nilai fungsinya kira-kira berapa gitu pertanyaannya. Gampangnya ya udah. Intinya kita mengubah dari ya, jadi lagi-lagi ya kalau untuk menentukan domain ya, menentukan range, kita tinjaunya berdasarkan berdasarkan domainnya ya. Menentukan range itu berdasarkan domainnya. Makanya di sini aku bilang untuk semua X bilangan real. Bilangan real ini kan domainnya ya. Berarti ini kalau kita tinjau untuk semua bilangan X yang memenuhi ini kan domainnya kan. Jadi dari bentuk X kita ubah ke bentuk ini, X kuadrat min 1. Gimana caranya? Ya udah, kuadratin dulu berarti kan ya. Kuadratin dulu. Ya enggak? Kuadratin. Setuju nggak? Habis dikuadratin dikurangin 1. Ini jadi 35. Ini jadi 3 ya? Ya. Nah, X kuadrat min 1 ini apa tadi? Fx. Nah, inilah range-nya. Jelas nggak? Ini range-nya. Itu 1 dari mana? Nah, supaya jadi fx. Oh, ngambil dari sini ya? Ya, jadi intinya gitu aja. Jadi kalau mencari range itu adalah kita ubah ke bentuk fx-nya apa? Dari bentuk x-nya, tadi kan x-nya harus di antara 2 sampai 6 ya? Iya.
kita ubah menjadi bentuk fx gitu. Gimana cara ubahnya ya satu-satu. Mungkin kita kuadratin dulu. Dikuadratin kan jadi x kuadrat. Ini kan belum bentuk fx kan? Supaya jadi fx ya dikurangin 1. Gitu. Itu doang. Sesimpel itu. Sehingga kesimpulannya di samping aja. Range dari fungsi f adalah himpunan semua fx di mana ya ini notasi aja sih. Notasi domain dan range. Oke. Coba kita mungkin satu lagi ya. Yang bentuknya ini nih, menarik. Waduh, ini banyak banget ya. Ih, semuanya seru. Yang I aja tuh, Kak. Oh, betul. Betul yang I coba ya. Kayaknya susah ini. Akarnya. Kayaknya susah ini. Oh, berarti ini ada banyak kombinasi ya. Iya. Pertama ini domainnya ada banyak nih. Domainnya cukup banyak perhatiannya ya. Yang I. Oke, pertama domain. Kalau untuk domain ya, fungsi H terdefinisi saat pertama mungkin kita tinjau akar dulu ya, bentuk akarnya dulu ya. Ini syarat apa ya? Ya adalah di dalam akar nggak boleh negatif. Nah, berarti ini 1 plus X harus lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan min 1. Syarat kedua adalah penyebut nggak boleh 0. Oke? Berarti di sini X-nya nggak boleh sama dengan 4. Ya udah ini domainnya. Mungkin kalau mungkin garis bilangannya begini kali ya. Ini min 1 di sini. Terus ini 4. 4-nya nggak masuk. Tapi dia lebih besar sama dengan ya. Nah, begitu kurang lebih. Garis bilangannya ya. Berarti ini domainnya adalah mungkin kalau mau dibagi jadi 2 kasus juga boleh. Sama aja. Jadi ada beberapa penulisan ya. Mungkin kalau kamu nulisnya kayak gini, domain dari F adalah himpunan semua X di mana X-nya lebih besar sama dengan min 1, tapi X-nya nggak boleh 4. Itu penulisan pertama, ini boleh. Atau mungkin kalau mau nulis kayak gini, X di mana X-nya di antara min 1 dan 4. Nah, digabung dengan 4 sampai tahingga. Nah, itu juga boleh. Jadi ada banyak penulisannya ya. Atau kalau di SMA pelajarin gini nggak sih? Bentuk kayak gini? Bentuk selang? Enggak ya? Nggak diajarin ya? Bentuk selang kayak gini? Belum. Belum ya? Oh, ya udah deh. Ya, pokoknya dua yang pertama itu aja ya. Ada 2 penulisan. X lebih besar min 1, di mana X-nya nggak boleh 4. Ya kan? Bisa. Atau dia min 1 sampai 4, 4-nya nggak masuk kan? Lanjut lagi 4 sampai tahingga. Nah, gitu. Oke? Jadi, ya nomor 1 kayaknya menarik sih. Lebih sederhana ya. Penulisan pertama. Nah, menentukan range-nya gimana? Nah, ini sulit nih ya. Menentukan range ini sulit sebenarnya kelihatannya ya. Kenapa saya bilang sulit? Gimana ya menentukan range-nya? Iya, sumpah menentukan range itu sulit banget. Kayak ini nilainya berapa aja yang mungkin ya? Berapa aja ya nilainya yang mungkin? Apa bagi kasus juga ya? Oh, bagi kasus kali ya? Bagi kasus deh, coba bagi kasus ya. Sebenarnya menentukan range ini bagi kasus sih. Coba. Jadi untuk range pokoknya goals kita supaya dapat bentuk HX-nya gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai X ini ya. Berarti kita bagi kasus. Pertama,
untuk kasus min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 4. Ya. Min 1 lebih kecil X lebih kecil 4. Nah, kira-kira bentar, susah ya. Mungkin coba kita tambah satu, kita cari bentuk ininya dulu ya, pembilangnya dulu ya. Ini saya tambahin 1. Ya, tambahin 1. Kenapa tambahin 1? Supaya ada bentuk penyebutnya. Terus juga kalau kita tinjau 4 min X-nya, bentar. Bagi 4 min X ya. Oh, kita tinjau 4 min X-nya ya. Coba kita tinjau 4 min X-nya. Kalau ini jadikan min X ya. Lagi-lagi ini kalau yang kasus kedua min 1 lebih kecil sama dengan ini yang pertama nih, Ingat dulu ini yang pertama. Terus kalau kita tinjau ini X-nya kita negatifin ya. Negatif X. Berarti berada di antara 1. Bentar, pelan-pelan. X, ini kan di antara min 1 sampai 4. Kalau dinegatifin berarti gini nggak sih? Gini ya? Setuju juga? Apa bingung? Coba. Berarti dari min 4 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 1. Sorry. Min X. Terus ini tambah 4. 4 min X lebih kecil sama dengan 5 lebih kecil dari 0. Oke. Terus kita terus kita seperkan kali ya. Kita seperkan. Nah, ini kan kalau mendekati 0, 1 dibagi mendekati 0 menuju tahingga ya? Ya kan? Menuju tahingga. Berarti 1/4 min X ini akan lebih kecil ya. Sorry. Lebih kecil sama dengan 1/5. Ini lebih kecil sama dengan 5. Oh, dia akan lebih besar sama dengan 1/5. Kurang dari tahingga. Ya, kurang dari tahingga nggak penting ya. Oh, enggak. Coba, atau enggak kita tinjau di sini aja sih. Nah, dari 1 dan 2, ya. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh. Nah, kalau kita ini dibagi ini ya. Ini dibagi ini. 1. Oh ya, ini harus diakarin dulu ya. Bentar. Diakarin dulu. Jadi itu terus ini, Ibu. Ini mungkin diakarin dulu ya, enaknya. Berarti ini 0 lebih kecil sama dengan akar 1 tambah X kurang dari akar 5. Nah, ini kan persamaan 1 ya. Persamaan 1. Nah, dari 1 dan 2 kita memperoleh. Berarti kita perlu membagi ini dengan ini. Hasil baginya apa aja yang mungkin. Nah, hasil baginya apa aja mungkin. Berarti akar 1 plus X dibagi 4 min X. Nilai terbesarnya yang mungkin apa? Akar 5 bagi mendekati 0 ya, tahingga berarti ya. Berarti kita cuma cari batas bawahnya aja. Nilai terkecil yang mungkin berapa? 0. 1 tambah X-nya kan bisa 0 ya. 0 bagi 5, 0.
Nah, oke, itu untuk kasus yang min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 4. Sekarang untuk kasus X lebih besar dari 4. Harusnya ini kita tulis X lebih besar dari 4 aja ya, tapi sama aja sih. Sekarang kita masuk X lebih besar dari 4. Kasus kedua, untuk X lebih besar dari 4. Nah, ini sama, kita kerjain yang sama. Kita cari bentuk 1 tambah X-nya. 1 tambah X-nya lebih besar dari 5. Sehingga akar dari 1 tambah X itu lebih besar dari 5. Kita dapat persamaan pertama. Terus sekarang pecahannya 4 min X. 4 min X ya. 4 min X berarti di sini min X kurang dari min 4. Tapi tambah 4 ya. 4 min X itu kurang dari 0. Oke. Nah, ini dapat persamaan ke 2. Oh, ini lupa akar nih, ini lupa akar. Nah, berarti dari 1 dan 2 diperoleh apa? Diperoleh, kita maunya akar 1 plus X ya. Akar 1 plus X per 4 min X. Nilainya mungkin, ini kan kurang dari 0 ya. Berarti bisa negatif 0,0001. Nah, berarti minta hingga batas bawahnya. Berarti kita cari batas atasnya ya. Batas atasnya yang mungkin apa? Batas atasnya yang mungkin adalah akar 5. Itu kan lebih besar akar 5 ya. Batas atasnya yang mungkin apa ya? Bilangan terbesarnya apa ya? Dari pembagian dua bilangan ini. Akar 5 bagi minta hingga. Oh, akar 5 bagi minta hingga, akar 5 bagi minta hingga, berarti batas atasnya 0 ya? Oke, kalau penggabungan dari dua bilangan ini, kok semua bilangan real ya? Terus kita gabungkan kan, ini dan ini, semua bilangan real ya? Kita gabungkan yang ini, dengan yang ini. Gabungannya semua bilangan real ya? Kok aneh? Coba kita lihat grafik ya. Kita lihat grafik. Kita lihat grafik. Memang menentukan range itu susah, beneran. Menentukan range itu susah. Akar dari akar dari 1 tambah X dibagi 4 min X. Lah iya. Oh iya bener ya. Nah, iya. Ini bener nih. Lihat, kelihatan nggak grafiknya? Kelihatan nggak? Nah, ini ya, ini grafiknya ya. Mirip. Nah, kalau kita kan tadi anggap aja kita bisa menentukan dari ini ya, menentukannya dari grafik ya. Kalau domainnya kan udah jelas ya di sini. Dia itu domain ya, domain. Kalau domain kan dia mulainya dari berapa ini ya? Nggak tahu ya. Terus dia terus nyata di 4 dia bolong ya. Di 4 bolong kan dia? Iya. Di 4 bolong. Lanjut lagi. Nah, sampai tahingga kan. Ini berarti kita mulainya dari berapa dari domain? Dari min 1 ya? Lebih besar min 1. Oh, ini min 1 benar. Dari min 1 kecuali di 4. Gitu ya. Oke, benar. Kemudian untuk daerah hasilnya, ini kan dia dari tahingga gini ya kan? Dari tahingga
Nah, ini dia nilainya bisa 0. Bisa kan nilainya 0? Coba aja ambilnya X sama dengan min 1. Min 1 tambah 1 kan 0. Akar 0, 0. Terus baru dilanjutkan dengan yang dari sini. Oh, jadi kesimpulannya domainnya semua bilangan real. Oh, iya. Oke. Ya, jadi range dari fungsi f-nya adalah semua bilangan real. Atau kalau mau ditulis dalam notasi, himpunan semua fx di mana dia dari min hingga sampai hingga. Oke, jelas. Jadi kenapa ini saya bagi dua kasus? Karena kan kenapa saya bagi jadi dua kasus ya? Kenapa saya bagi jadi dua kasus? Karena kan emang ini pembuat nolnya kan di 4 ini kan ya. Kan ini nilainya bisa positif, bisa negatif kan ya. Nah, makanya saya bagi dua kasus. Ya, kayak menentukan ini loh, kayak solusi nilai mutlak kan bagi kasus ya. Kalau misalkan kita punya soal nilai mutlak gitu, nilai mutlak X min 2, misalkan ditambah X plus 3 misalnya, sama dengan 5 misalnya. Kan bagi kasus. Pertama kalau X-nya kurang dari 2 gitu ya. Jadi bagi kasusnya gini nih ya, cari pembuat nolnya kan. Di sini kan pembuat nolnya ada min 3 sama 2 kan. Nah, ini dibagi kasus nih. Ini kasus pertama, ini kasus kedua, ini kasus ketiga. Semua kasus harus ditulis. Karena kan ini kan X-nya semua bilangan real kan ya. Makanya harus ditulis. Ini juga sama kan. Tadi kan X-nya lebih besar sama dengan min 1 ya. Kecuali 4. Berarti harus dibagi dua kasus. Gitu. Ya, mungkin lanjutin ini. Lanjutin yang ini ya. Untuk X lebih kecil dari min 3, ini sekalian belajar yang nilai mutlak ya. Ingat lagi. Untuk X lebih kecil min 3 nih ya. Kalau mutlak kan nilainya harus positif ya. Ini kurang dari min 3 misalkan min 4. Min 4, min 2, min 6. Sedangkan kalau mutlak itu positif, berarti kan harus dinegatifin kan ya? Iya. Berarti ini 2 min X gitu ya. Kalau untuk kasus yang X min 3 ya. Ditambah min 3, min 4 misalnya. Min 4 tambah 3 min 1. Min 1 harus dinegatifin. Berarti ditambah negatif X, negatif 3. Nah, sama dengan 5. Begitu. Sehingga diperoleh, ini min X jadi min 2X. Terus ini 2 kurang 3 jadi min 1 sama dengan 5. Min 2X sama dengan 6. X sama dengan min 3. Nah, ini kan min 3 ada di sini nggak min 3? Nggak ada di sini. Berarti dia tidak memenuhi. Tidak memenuhi, ya begitulah ya, tidak memenuhi. Kenapa dia tidak memenuhi? Karena dia untuk X lebih kecil min 3. Nggak ada sama dengannya ini. Ya. Tapi ada sama dengan boleh juga ya. Coba kita masukin min 3. Min 3, min 2, min 5. Oh iya benar. Memenuhi deh, sorry. Memenuhi. Bercanda. Kalau kita masukin 3 nggak masalah ya. Oh, berarti ini solusinya ya. Ini satu solusi pertama ya. Ini solusi pertama nih. Oke, kita udah punya satu solusi. Mungkin solusinya ada lebih dari satu. Sekarang untuk kasus untuk min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Berarti di sini ambil aja 0 ya. 0. 0 kurang 2 negatif, berarti harus negatifin. 2 min X. Terus masukin ke sini 0 tambah 3 positif, berarti tetap positif. Ditambah X plus 3. Harusnya sama dengan 5. Ini dia memperoleh 2 min X tambah X kan 0 ya? 0. 5 sama dengan 5. 5 sama dengan 5.
Ini artinya apa nih kalau 5 sama dengan 5? Berarti untuk semua X, mau nilainya berapapun X, berarti benar gitu ya? Iya nggak? Untuk berapapun nilai X, ini benar kan? Persamaan ini. Berarti ini solusinya. Tuh. Ini emang bikin soalnya ngasal sih. Berarti ini solusinya. And the last one is untuk X lebih besar 2. Untuk X lebih besar sama dengan 2. Kalau ini kan kelihatan ya positif semua ya. Ambil 3 positif, berarti ini normal aja ya. Normal aja. X min 2 tambah X plus 3 sama dengan 5. X tambah X, 2X. 2X tambah 1 sama dengan 5. Sehingga diperoleh 2X sama dengan 4. X sama dengan 2. Nah, ini memenuhi ya. Nah, ini memenuhi juga. Waduh, ini gak kelihatan sih. Ya udah, ini digabungin semua nih. Ini gabungin semua. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah min 3, 2, terus min 3, dan di antara min 3 dan 2 ya HP-nya jelas banget ya. HP-nya himpunan semua X. Asli ini nggak kelihatan sih. Wah. Himpunan semua X di mana X-nya di antara min 3 dan 2. Gitu. Ya. Coba kita ambil 0 coba ya, ambil 0. Ambil 0. 0 kurang 2, mutlaknya 2. 0 kurang 0 tambah 3, 3. Oh, benar. Kalau kita ambil 1 misalnya 1 kurang 2, mutlaknya min 1 ya. 1 tambah 3, 4. Oh, benar. Jadi ini solusinya nih. Solusinya ada banyak. Keren juga ya. Padahal bikin soalnya nggak sengaja loh. Kadang-kadang kan nilai mutlak tuh solusinya cuma beberapa dong ya. Kalau nggak 1, 2 gitu ya. Nah, ini ada banyak ini. Sip. Oke, jadi intinya gini, dibagi kasus supaya dia itu, jadi dibagi kasus supaya dia memenuhi domain. Semua domain ditulis gitu. Ini kan, jadi namanya kasus harus semua ditulis ya, nggak boleh rasis. Nggak boleh rasis. Sip. Nah, oke. Lumayan sih. Coba kayaknya biar makin kuat gitu. Ya sudahlah ya. Kita beres mungkin ke operasi aljabar. Operasi aljabar pada fungsi ya sifat-sifat fungsi aja sih. Ya operasi aljabar pada fungsi ya intinya mah operasi aljabar pada fungsi mah intinya Nyali-nyali. iya cuman operasi-operasi doang, operasi tambah kurang bagi kali. Itu doang. Ya, jadi yang pertama operasi aljabar pada fungsi. Operasi kan, operasi itu kan tambah kurang bagi kali. Operasi aljabar itu tambah kurang bagi kali. Ya, jadi kasarnya sih operasi aljabar. Intinya cuman penambahan aja. Nah, ini mungkin ini menentukan domain dan kodomainnya. Domainnya ya. Kalau ada fungsi f tambah gx, kan f tambah gx adalah fx tambah gx gitu kan. Nah, domain dari f tambah g itu adalah irisan domain f dan domain g. Jadi kalau ada
dua fungsi yang dioperasikan, ya, kalau ada dua fungsi yang dioperasikan, entah dia tambah, entah dia kurang, entah dia kali, domain dari fungsi yang hasil operasinya itu pasti irisannya, gitu loh maksudnya. Pasti irisannya. Gitu. Ini mah pembagian nggak ada ya? Nah, pembagian di sini Ada. mirip. Pembagian mirip. Ada irisannya, ya. Ada irisannya ya. Kan tadi kan dia kalau tambah kurang bagi kali kan dia semuanya irisan ya. Irisan, irisan, irisan. Tapi kalau pembagian itu khusus. Ada irisan tapi G-nya nggak boleh 0. Kenapa G-nya nggak boleh 0? Ya, emang nggak boleh 0 kan? Oke. Ini dikurang tuh artinya dia yang GX sama dengan 0 itu dihapuskan gitu. Kecuali ini. Nah, contoh. Kita langsung ke contoh aja kali ya. Nah, ini aja nih contoh. Contoh. Wait. Ini soalnya kan ya. Aku teh kesel nih sama ini nggak bisa ke bawah lanjut gitu ya. Bentar. Ini supaya bisa nulis ke bawah gitu. Nah, tadi contohnya. Nah, ada fungsi ini nih ya. Berarti kan gampangnya, yang ABC gampang dong dijawabnya, ya enggak? Yang A dan B, mungkin pertama kali untuk kan kita tahu ya tadi domain F tambah G sama dengan domain F kurang G sama dengan domain F kali G, ya enggak? Sama dengan domain F iris domain G, ya enggak? Ya enggak? Setuju nggak? Kecuali yang tadi, yang ingat lagi ya, kalau DF per G itu adalah DF diiriskan DG dan sebenarnya diiriskan atau dikurang juga sama aja sih. Atau dan dikurang himpunan semua X di mana GX sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Ya, jadi lihat ya, kalau tambah kurang kali sama semua domainnya. Tapi kalau pembagian ada ininya. Kecuali ini. Ya udah, berarti kalau tentukan fungsi-fungsi berikut dan tentukan pula daerah asalnya. Karena kalau kita menentukan daerah asal dari fungsi keempat fungsi ini, berarti kan kita harus tahu DF dan DG, benar nggak? Kita harus tahu ini dan ini, benar nggak? Iya dong. Dan kita juga harus tahu ini juga sih buat yang ini. Nah, sehingga di sini pertama kita harus cari tahu. Kita harus cari DF, DG, DF dan DG. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa ngerjain. Mungkin sebelum itu fungsinya dulu aja ya, fungsinya dulu. Jadi fungsi pertama yang A nih ya. F tambah GX sama dengan Fx tambah GX. Fx-nya adalah X tambah 3. Dan GX-nya adalah X kuadrat min 9. Ya, ini jelas sekali ya. X kuadrat tambah X min 6. Oh, ya ampun, ini mah sangat receh sekali ya. Terus suruh tentukan domainnya. Mungkin ini sebenarnya teorema aja sih yang tadi. Kalau kita lihat langsung dari sini, DF tambah G, ini semua bilangan real ya? Ya kan? Semua bilangan real ya? Coba kalau kita cek, apakah dia irisan dari DF dan DG ya? DF sama DG mah jelas banget ya. DF, DG kan real semua ya?
mungkin kita hitung DFDG dulu ya. DF kan real semua ya? DF real semua kan? Kan dia X tambah 3. Terus DG-nya juga real semua kan? Real diiriskan real ya real kan? Ya nggak? Ya, real diiriskan real ya real. Ya, berarti DF tambah G. Sebenarnya nanti di akhir aja ya. Domainnya di akhir aja ya, domainnya. Kemudian F kurang G. Ya, Fx kurang Gx gitu ya. Sama dengan X tambah 3 kurangi X kuadrat tambah 9. Sama dengan min X kuadrat min X kuadrat bentar. X kuadrat tambah X tambah 12. Ini kan kelihatan ya domainnya semua bilangan real ya. Terus F kali G. F kali Gx sama dengan X plus 3 dikalikan X kuadrat plus 9. Berarti ini X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 9X tambah 27. Nah, ini kan semuanya semua bilangan real juga ya. Kalau pembagian, berarti kan ini Fx bagi Gx. Sama dengan X tambah 3 per X kuadrat plus 9. Sedangkan ini X kuadrat per 9 ini nggak pernah 0 ya. Ini nggak pernah 0 ya nggak? Lebih besar sama dengan 9 dia. Ya udah. Kesimpulannya apa? Jadi di sini DF sama dengan R ya. DF sama dengan R. Terus tadi himpunan yang terakhir ya, himpunan X di mana Gx sama dengan 0. Tadi kan Gx kan nggak mungkin sama dengan 0 ya. Gx kan nggak mungkin sama dengan 0. Ya nggak tadi? Tadi kan Gx lebih besar sama dengan 9 ya. Lebih besar sama dengan 9. Berarti di sini himpunan, maka X di mana Gx sama dengan 0, kan nggak ada X-nya kan? X-nya nggak ada kan? Sama dengan himpunan kosong. Tahu himpunan kosong? Himpunan yang nggak ada isinya. Atau ditulis kayak gini juga boleh. Ya, berarti kesimpulannya karena ini kosong dikurangi sesuatu yang kosong kan berarti hasilnya sama aja ya. Kesimpulannya, jadi DF tambah G sama dengan DF kurang G sama dengan DF kali G sama dengan DF bagi G. Karena tadi himpunannya kosong sama dengan DF diiriskan DG. Sama dengan himpunan bilangan real diiriskan bilangan real. Hasilnya bilangan real. Sip. Jadi jawabannya itu. Oke, jadi operasi ya gitu doang sih. Nah, ya kan? X bilangan real. Penulisan gini juga boleh tuh. X bilangan real. X bilangan real. Loh. Ini X kuadrat min 9 apa X kuadrat tambah 9 ya? Oh, min 9. Min 9. Kok saya tulisnya plus 9 ya? Oh ya, min 9 ya? Min 9, maaf. Min 9, maaf. Kalau min 9 berarti nggak boleh min 3 dan 3 ya? Min 9. Iya. Iya, nggak boleh 3 dan... Min 3.
Iya, nggak boleh 3 dan min 3. Sorry. Kan ini kan X kuadrat min 9 kan kalau difaktorkan jadi X tambah 3 X min 3, ya nggak? Ya kan? Mm-mm. Sedangkan yang ini nggak boleh 0 kan? Nggak boleh 0 ini. Berarti sini X nggak boleh min 3 dan nggak boleh 3. Gitu. Berarti ini pengecualian ya. Kalau yang DFDG nggak boleh. Nah, gitu. Kalau yang DFDG, kalau yang kalau yang DF per G itu sama dengan tadi yang bilangan real, tapi dikurangi min 3 dan 3. Gitu aja sih. Atau notasinya gimana ya enaknya? Oh ya gitu aja sih. Udah bener kok. Atau kalau notasi enaknya sama dengan himpunan semua nilai X di mana X-nya nggak boleh min 3 dan X-nya nggak boleh 3. Nah, gitu juga boleh. Sip. Sorry tadi harusnya X kuadrat min 9. Kalau plus 9 kan emang nggak mungkin 0 ya. Tapi kalau min 9 mungkin 0. Oke, mungkin kita ngebut sedikit fungsi komposisi. Kalau fungsi komposisi ya fungsi yang dimasukin. Contoh aja kali ya langsung. Daerah asal fungsi komposisi F dan G adalah coret-coret. Jika Oke. Ini menentukan sekarang fungsi komposisi ya, fungsi komposisi. Di mana ya, di sini kali ya. Oke. Fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi itu sebenarnya gabungan fungsi dalam fungsi lah pokoknya, fungsi dalam fungsi. Notasinya F dikomposisikan GX itu sama dengan FGX. Nah, jadi kalau komposisi itu kerjanya dari dalam ya. Kerjanya dari belakang. Jadi kerjanya dari sini dulu nih. Ya, kerjanya dari jadi kita hitung GX dulu. Hitung GX dulu baru nanti udah dapat GX baru fungsinya. Ya. Jadi kerjanya dari belakang kalau fungsi komposisi ya. Nah, terus syarat. Oke. Jadi supaya fungsi FGX terdefinisi ya. Supaya fungsi FGX terdefinisi. Kenapa Danang? Kak, untuk fungsi komposisi dibahas nanti aja, Kak. Oh ya udah deh. Oke, nggak apa-apa. Bebas. Ya udah cukup nyampe sekian. Nanti fungsi komposisi nanti ya. Iya, takutnya itu. Iya, nggak apa-apa. Nggak maksa kok kalau kamu ada kegiatan. Oke, sebelum kita bubaran, boleh dokum dulu, disuruh dokum ya, biar bukti.
barang bukti. Pakai video. Iya, on cam, dokumentasi. Ntar. Sorry ya tadi, kalau ada yang kurang-kurang ngajarnya, tolong dievaluasi ya. Nanti ada ininya. Oke, bentar, saya nyalain cahaya. Bentar. Nah. Oke, foto dulu ya. Ya. 1, 2. Screenshot mana ya? 3. Satu lagi. Kenapa harus tutup mulut? Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Danang udah ikut klinik tutornya. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti catatannya aku share di grup aja ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih Danang. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat beristirahat. Saya N ya. Ada. Ya, sebenarnya